Halo YouTube, Kripto Maru di sini. Sekarang saya mau ngomongin tentang perbedaan antara skema Ponzi, scam, hype, sama piramida. Nah, banyak yang banyak orang ketuker-tuker, dianggapnya sama semua ya. Piramida aja ada macam-macam, bisa money game, bisa MLM, ya kan. Dan yang disebut hype ataupun Ponzi nggak mesti piramida, meskipun ada piramidanya ya. Jadi piramidanya itu mungkin sekedar satu level, jadi semacam insentif lah ya, fee referral. Jadi ada sponsor referral. Nah, intinya kalau hype atau Ponzi itu nggak wajib ngajak orang lain, nggak wajib cari member baru, nggak wajib ya. Meskipun jauh lebih cepat keuntungannya kalau ngajak member lain ya. Soalnya ada komisinya ke sponsor, atau kalau MLM tuh disebutnya upline. Oke, sejarah Ponzi itu, kenapa disebut skema Ponzi itu belakangan ini banyak dibahas di media-media ya, gara-gara ada kasusnya First Travel. Nah, yang kemarin, atau mungkin kalau yang dulu tuh kayak kasusnya Cipaganti Group. Nah, sebenarnya Ponzi itu sejarahnya gini. Ada orang namanya Charles Ponzi. Terus dia tuh orang Itali tapi tinggal di Amerika. Nah, suatu saat dia pesan katalog entah dari Jerman atau dari mana lah gitu ya. Terus dia lihat itu katalog ada semacam perangko balasan. Ya ini mungkin zaman Perang Dunia Pertama apa zaman Perang Dunia Kedua gitu lah ya. Jadi dia bisa kirim balik gratis, atau minimal dia bisa tukerin itu perangko balasan ke perangko beneran di kantor pos. Nah, dia survei. Ternyata di Italia itu harganya murah banget. Kalau dijual di Amerika, dia bisa untung berapa kali lipat ya gitu, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi dia nggak punya modal kalau mau ngimport ya, kasarnya mau beli banyak tuh, mau ngeborong si perangko balasan itu dari Italia gitu ya. Dia mulai mungkin ke tetangganya dulu atau apa gitu ya, dia minjem modal lah kasarnya. Sok silakan investasi di saya, mungkin $100 gitu ya, $100. Ntar 1 bulan jadi $200 saya balikin, misalnya gitu ya. Ini misal, angka persisnya saya nggak tahu ya, dan jangka waktunya saya nggak tahu. Misalnya nih orang $100 dia investasikan sebulan misalnya, loh kok jadi $200? Nah gitu kan. Dan dibayar sama si Ponzi ini, si Charles Ponzi ini. Otomatis orang yang minjemin awalnya pikir, wah saya investasi ulang deh, reinvest istilahnya kan, digulung. Yang 200-nya diinvestasikan lagi kan gitu. Ternyata bulan depannya udah jadi $400. Akhirnya itu kabar mulut ke mulut menyebar,
menyebar bener-bener sampai Ponzi itu terkenal banget lah waktu zaman itu. Semua orang dibayar, semua orang melipat gandakan uang waktu itu. Saya nggak tahu ya ini berapa lama itu berlangsung, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi lama-lama ada yang mikir, ini nggak mungkin bisnis perangko balasan sampai jutaan dolar mungkin ya waktu itu. Ya, akhirnya kebongkar belakangan. Ternyata keuntungan buat uang-uang yang lama, uang-uang investasi yang lama itu ngambil dari uang-uang investasi yang baru. Nggak mesti piramida loh ya. Yang penting uangnya, uang baru, uang lama, investasi baru kan gitu ya. Sampai situ paham ya. Jadi itu awal mula kenapa disebut skema Ponzi. Jadi sebenarnya bisnisnya tuh bodong, investasi bodong. Mungkin kalau zaman dulu tuh, kalau ingat ada yang pernah ikut arisan berantai yang pakai wesel pos atau yang di ATM, ya arisan berantai gitu ya. Ntar urutan ke berapa dapat duit, misalnya satu orang kirim ke 20 orang, 20 orang masing-masing kirim ke 20 orang, 20 orang yang itu masing-masing kirim ke 20 orang lagi, berarti 20 kali 20 400 8.000 ya, 8.000 kali lipat nanti ya di level yang ke orang keempat itu, orang ketiga, level ketiga itu dia wajib ngirim ke orang pertama gitu ya, ke orang pertama yang menyebarkan pertama. Nah itu kan arisan berantai. Analoginya gini, selama masih ada member baru, selama masih ada orang-orang baru yang masuk, itu cash flow-nya lancar, cash flow-nya jalan terus. Sama kayak Ponzi selama member baru itu tetap masukin duit gitu ya, atau member lama yang reinvest masukin duit, itu akan lancar karena sebenarnya bisnisnya kan bodong. Jadi pembayaran investasi yang sebelumnya itu lancar karena duitnya masih ada dong, ya kan? Nah, saya sebenarnya udah pernah ikut macam-macam ini ya, money game, MLM, lain-lain gitu. Meskipun nggak berbakat sebenarnya, nggak berbakat nyari orang ya. Jadi emang gampang terayu karena saya logis ya. Kalau dihitung, oh iya ini bisa balik modal dengan cara sekian. Oke, pas udah daftar, pas dijalanin kok susah ya. Emang nggak bakat. Soalnya menurut saya tuh MLM atau money game tuh khusus buat orang-orang yang berbakat. Bahkan ada penelitian survei mungkin ya, kali ada yang meneliti kemungkinan orang berhasil di MLM atau money game tuh lebih kecil daripada menang judi di Las Vegas. Analoginya gini nih, misalnya dari 1.000 member yang beneran jadi orang kaya tuh paling 1 orang 2 orang, yang sisanya itu yang rugi minimal bayar duit pendaftaran lah, atau beli produk lah, atau apa ya. Itu duitnya kemana? Sebagian diambil perusahaan dong, sebagian lagi jadi bonus buat si upline toh, ya kan? Saya udah ngalamin lah itu, jadi orang yang rugi, kena iming-iming mobil Mercy lah, mobil BMW, kapal pesiar. Oke. Tapi Hayib, kita ngomongin sekarang Hayib ya. Hayib ini kan sebenarnya Ponzi juga, tapi dia itu scam.
Hayip sama scam itu mirip-mirip sih. Jadi Hayip itu adalah bisnis Ponzi yang pada akhirnya akan jadi scam. Scam tuh jadi penipuan ya. Dari awalnya emang dia dibikin bisnis itu untuk ngeruk uang. Saya udah ikut juga macam-macam Hayip. Zaman dulu Hayip tuh bayar bukan pakai Bitcoin. Kalau Bitcoin kan masih baru-baru belakangan ya. Kalau dulu itu bayarnya pakai dolar, kita pakai exchanger. Pakai changer bukan exchanger. Kalau exchanger kan itu ada tradingnya. Kalau ini changer ya. Ada di Kaskus gitu banyak lah dulu. Nah, akhirnya nanti dirubah ke mata uang entah OKPay, Payza, apalagi ya. Ini Perfect Money, atau mungkin yang emang udah akhirnya dibubarin tuh karena dianggap perusahaan pencucian uang ya. Ada yang namanya Liberty Reserve. Hayip zaman dulu tuh langsung banyak yang gulung tikar gara-gara itu ditutup ya, di penjara kalau nggak salah yang punya Liberty Reserve. Nah kalau sekarang kan enak, orang tinggal pakai Bitcoin. Bitcoin tuh sebenarnya semi anonimus ya, jadi nggak ketahuan. Itu nggak ada perusahaannya kan. Bitcoin tuh bener-bener peer to peer gitu, dari wallet ke wallet. Nah, dulu main Hayip, sayangnya kalau dulu itu saya nggak ambil balik modal dulu. Jadi misalnya masukin $1.000 gitu, saya dulu sampai $1.000 nggak ya, lupa. Apa lebih ya, 10.000 nggak tahu, lupa lah. Pokoknya saya masukin, itu digulung. Kalau nggak salah 1% satu hari apa gimana, lupa. Itu digulung. Jadi reinvest terus, tapi nggak ada yang saya withdraw. Akhirnya ya itu cuma saldo tuh cuma bisa diplototin aja. Ini macet ya. Oke ya, udah paham ya bedanya antara apa tadi? Ponzi, Hayip. Hayip tuh High Yield Investment Program. Ada yang bilang juga High Yield Interest Payment Interest apalah gitu ya. Yang jelas Hayip tuh ya kayak yang kemarin saya coba lah itu ya. Kalau yang lagi musim sekarang tuh ya Aurum Bank atau USI Tech atau Bit Petit atau apa ya, Control Finance. Tapi Hayip tuh nggak mesti yang cepet banget. Ada juga yang dia ngejar target balik modalnya tuh mungkin 6 bulan, ada yang 4 bulan ya kan. Tapi di antara semua Hayip yang saya bilang sistemnya bagus tuh, BitConnect tuh udah paling bagus. Jadi dia tuh nukerin dulu kan, dari Bitcoin dia tukerin ke orang tuh kalau mau ikut ya, dia tukerin ke BitConnect Coin, BCC. Dari BCC itu di lending, kasarnya dipinjemin ke robot trading, trading bot ya, volatility software. Jadi itu dia kalau harga Bitcoin naik turun, dia hasilnya gede. Tapi bot ini sebenarnya nggak ketahuan itu sebenarnya ada permainan atau beneran bot atau gimana gitu. Yang jelas dia keuntungannya dalam bentuk dolar, ya kan, dolar. Nah dari dolar ini nanti keuntungannya masuk yang disebut lending wallet. Buat orang yang suka di compounding atau di reinvest, jadi pengen investasinya bertumpuk ya,
lebih baik dari lending wallet langsung reinvest, ya kan? Soalnya minimumnya itu $10, digulung gitu ya tiap hari, muter-muter. Tapi kalau buat kayak saya yang merhatiin harga BitConnect coin tuh sebenarnya kenaikannya kok menurut saya lebih tinggi daripada kenaikan harga Bitcoinnya sendiri. Saya lebih baik tumpuk di situ, nggak saya reinvest karena saya ngejar balik modal dulu sekarang, ya kan? Bahkan saya pernah ngitung, daripada disimpan di lending wallet dalam bentuk dolar atau di reinvest bolak-balik ke trading bot, kalau mau emang niatnya narik duit cepet, lebih baik ditumpuk di BitConnect coin dulu, baru nanti misalnya kira-kira udah cukup di withdraw ya. Berarti withdrawnya kan harus di exchange dulu ke Bitcoin ya, ke Bitcoin. Oke, apa lagi ya? Belum. Ponzi udah dijelasin. Oke, Hayip udah. Scam, oke. Scam itu berarti penipuan. Hayip itu termasuk penipuan, ya kan? Tapi apakah Ponzi berarti Hayip dan Hayip berarti scam? Belum tentu. BitConnect itu menurut saya Ponzi, tapi Ponzi yang benar-benar sistemnya bagus. Di saat dia nggak punya duit buat bayar, kasarnya buat bayar orang yang mau narik ya, mau narik tuh maksudnya withdraw entah BitConnect coin atau Bitcoin, dia bisa bilang aja lagi ada error atau lagi exchange-nya nggak bisa atau paymentnya lagi rusak lah atau apa gitu. Bahkan perusahaan pun tanpa perlu bot-bot segala ya, saya pikir lebih menguntungkan nyimpen BitConnect coin itu daripada pakai bot-botan, ya kan? Tapi menurut saya dia bukan scam. Sampai saat ini dia nggak scam ya. Kayaknya umurnya masih mungkin 1-2 tahun ke depan masih jalan. Gini. Oh gitu. Saya masih. Oke, lanjut ya. Tadi HP-nya mati gara-gara kepanasan. Tulisannya temperatur bla 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 gitu, ya udah. Iya, ini saya ngerekam pakai HP nih soalnya. Habis dari mall, akhirnya tadi ke mall dulu, makan dulu, keliling dulu. Lanjut ya, tadi sampai mana? Oh iya, BitConnect ya. Oke, tunggu bentar. Balik lagi. Nah, ya oke, lanjut ya. Jadi menurut saya BitConnect tuh bukan nggak bakal scam dalam waktu dekat. Oke, sekarang kita bahas skema piramida. Piramida itu bisa kayak yang tadi saya bilang, bisa berbentuk money game. Money game tuh berarti nggak ada produk ya, nggak ada produk sama sekali. Dia bener-bener hanya mengandalkan cari orang. Ada yang kayak
matrix gitu, kiri kanan. Misalnya kiri harus berapa, kanan harus sumbang, terus ntar ada bonus level apalah gitu. Asli nggak ada produknya. Jadi dia bikin game untuk kemungkinan orang tuh satu orang cari 2 orang, ntar 2 orang itu cari 2 orang lagi, cari orang gitu aja terus. Tapi kalau itu biasanya nggak lama, jadi paling 3 bulan mungkin udah mati, udah nggak bisa nyari orang. Ada juga yang prinsip kayak pohon-pohonan gitu. Jadi ada 1 orang cari 2 orang, 2 orang cari 2 orang masing-masing, berarti 4. 1 tambah 2 tambah 4 berarti 7 ya. Kalau boardnya udah penuh, ntar yang paling atas dapat bonus, dia nyempil lagi di board yang lain, masuk ke board yang lain. Nah yang kiri kanan kepisah, dia udah 1, 2, 3 gitu kan, nanti boardnya dia cari lagi yang bawahnya level itu. Ada yang kayak gitu, itu money game. Nah ada lagi MLM tuh ya nggak jauh kayak MW, Tianxi, apalagi ya, CNI, banyak lah itu. Sebenarnya basicnya itu bagus karena jualan produk, jadi memotong jalur distribusi ya. Secara perusahaan itu cepat berkembang. Sayangnya si member-membernya ini, dia bergabung sama perusahaan itu bukannya mau jualan produk. Intinya adalah pengen iming-iming kayak bonus dan lain-lain. Akhirnya caranya cari member, cari downline istilahnya. Yang udah ngalamin tau lah. Jadi nggak berarti scam. Piramida tuh nggak berarti scam. Piramida juga nggak berarti Ponzi. Sekarang udah paham semua ya bedanya ya. Oke, kalau sekarang kita ngomongin BitConnect lagi. Oke, kalau misalnya kira-kira BitConnect, saya ditanya, saya sekarang yakin BitConnect bakal terus 1-2 tahun ke depan bakal terus jalannya, perusahaannya nggak akan scam. Kalau mau lihat, kalau mau gabung di tim saya, silakan, saya taruh di bawah ya linknya. Jadi referral, BitConnect tuh dapat bonus referral meskipun cuma 7%, tapi nggak wajib. Jadi kalau mau kayak saya udah uji coba ya. Mungkin 1-2 bulan lagi saya tanpa mengandalkan referral itu udah balik modal. Tapi kalau ada Anda yang nonton ini kebetulan punya bakat untuk nyari referral, untuk berjaringan, oke, silakan ikut bawa bonus referral saya untuk ini ya, untuk investasi pertama. Jadi misalnya Anda mau masukin $1.000, kan saya dapat 7% tuh. Maaf. Oke, lanjut, tadi sampai mana? Nah, misalnya $1.000, 1.010 ya. Kan saya dapat 7%, berarti sekitar dapat $70. Ntar $70-nya saya bagi-bagi. Ya. Entah mau ditraktir, ayo, atau mau dalam bentuk BitConnect coin saya transfer, boleh.
pegang kata-kata saya ya. Ini saya nggak ngandelin referral. Toh nggak ada referral pun saya udah balik modal, ya kan? Ya gitu deh. Yang mau ikut gabung, kita nyari duit bareng-bareng, bikin tim bareng-bareng, kita bahas sistemnya bareng-bareng. Tapi ingat ya, investasikan hanya yang siap buat kehilangan. Jangan investasikan uang yang kalau hilang. Jangan uang buat cicilan mobil, cicilan rumah. Kalau punya duit nganggur aja, seadanya aja, nggak usah maksain harus 5.000, 10.000, seadanya aja. Bahkan $100 pun minimal boleh. $100 tuh paling berapa ya? 1,3 juta ya, 1,3, 1,4 lah. Oke, sampai jumpa.